Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, kita lanjutkan tadabur surah Luqman ya. Jadi malam ini kita mentadaburi ayat ke 20 ya, sampai ke ayat 30. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan baik matanya maupun terjemahannya yang ada. Sekarang kita coba tadaburi ayat yang ke-20. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya, tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi ini. Ini sudah jelas ya. Allah sudah menundukkan segala yang di langit dan yang di bumi ini. Jadi artinya langit, bumi dan seisinya, kan begitu. Nah, ini ditundukkan oleh Allah, ternyata di sini lakum. Apa lakum? Bagi kalian, untuk kalian. Jadi keberadaan langit, bumi dan seisinya atau sistem langit dan bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Allah mau menciptakan makhluk yang diistimewakan, katakanlah gitu. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi dan seisinya itu berujung pada kehadiran manusia di sini. Untuk keberadaan kita, untuk kalian gitu. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian apa lagi? Wa asbagu alaikum ni'amahu. Asbagu apa artinya? Menyempurnakan ya di sini. Dan dia telah menyempurnakan atas kalian ni'amahu, nikmatnya. Ya, ni'amun berarti seakar kata dengan nikmat ya. Apa arti nikmat? Allah telah melimpahkan nikmat. Jadi nikmat itu segala hal yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga manusia ini tak kurang satu apapun ya untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Kira-kira begitulah arti nikmat itu, apapun dipenuhi segala yang dibutuhkan. Nah, ini nikmatnya ini zahiratan wa batinatan. Ya, yaitu nikmat yang bersifat zahir dan batin. Lahir dan batin kalau dalam bahasa Indonesia. Apa zahir? Nikmat zahir, nikmat batin. Apa bedanya? Yang zahir itu yang nampak ya. Kalau yang batin yang tidak nampak. Batin itu memang artinya tersembunyi, tidak nampak gitu ya. Apa bentuknya? Yang zahir mana, yang batin yang mana gitu. Nikmat Allah yang telah diberikan ini sudah sempurna. Sempurnanya di sini dikatakan lahir dan batin. Allah sudah memberikan nikmat, udah sempurna. Secara lahiriah dan secara batiniah. Bisa kita katakan bahasa Indonesia kan ada istilah jasmani dan rohani. Ya sama aja maksudnya. Jadi Allah telah memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan untuk yang bersifat jasmaniah dan juga termasuk yang bersifat rohaniah. Kan sama, rohani itu batin. Batin istilah lainnya jiwa, batin. Jadi kehidupan manusia yang aspek yang tidak kelihatan dalam diri manusia itu ada di dalam. Namanya itu batin atau jiwa atau rohani, sama. Maksudnya itu. Setiap diri kita ada kehidupan yang bersifat batinnya. Apa itu batin? Apa saja di dalam kehidupan batin? Perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran, harapan-harapan, cita-cita, kan itu batin. Kacir itu nggak kelihatan. Kalau yang
Jasmani mah ya kelihatan ya, fisik ya itu. Nah, jadi Allah sudah memberikan limpahan nikmat ini untuk memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin. Nah, sekarang kebutuhan lahiriah sudah jelas. Ya enggak, sumber daya hidup ya. Sumber daya alam yang akhirnya kita gunakan, kita konsumsi menjadi berbagai hal untuk digunakan oleh manusia itu kan kebutuhan lahiriah. Kebutuhan batin dari Allah. Nah, ini yang penting. Jadi Allah pun telah memenuhi kebutuhan batin itu. Gitu. Iya, untuk mengisi kebutuhan batin itu tentunya adalah ilmu. Kebutuhan ilmu. Butuh tak ilmu? Butuh manusia. Kan manusia makhluk rohani, makhluk yang membutuhkan mengisi alam pikirannya. Manusia itu pasti membutuhkan apa makna hidup ini. Dari mana kita berasal, mau kemana kita berpulang, dan untuk apa kita ada di sini. Itu manusia ada di dalam pemikirannya, di dalam batinnya. Nah, dari situlah membentuk untuk mengisi perasaan-perasaannya, untuk mengisi harapan-harapannya, cita-cita. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ternyata sudah dipenuhi lengkap, baik secara lahiriah maupun secara batin atau jasmani dan rohani. Nah, nanti kita buktikan apa iya yang dimaksud itu. Rohani itu ilmu. Ya. Apa batin di sini ya. Lanjutkan saja dulu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang yujadilu. Apa arti yujadilu? Jadala itu membantah, tapi kalau sudah menggunakan pola fa'ala yufailu, itu bermakna saling, Pak. Jadala yujadilu ya. Jadi kita harus bisa begitu ya, menentukan arti kata ini seharusnya apa. Jadi kalau membantah itu hanya satu orang, tidak melibatkan yang lain. Tapi kalau jadala itu melibatkan dua orang atau lebih. Artinya saling, bermakna saling. Nah, jadi ada sebagian manusia yang yujadilu. Saling bantah itu artinya apa? Istilah lainnya. Berdebat bukan? Iya. Atau apalagi istilahnya sama, berdebat ya. Itu kan saling bantah. Saya pendapatnya begini, maka yang lain membantah, bukan begitu, yang benar begini. Itu yang saling bantah. Yujadilu namanya. Jadi berdebatlah. Nah, yujadilu fillah. Berdebatnya fillah. Ya, tentang Allah, fillah, atau dalam urusan tentang Allah, perihal Allah sama. Jadi ada manusia yang dia itu berdebat tentang Allah. Apa yang dimaksud tentang Tuhan lah, secara umum tentang Allah, tentang Tuhan. Berarti ini perdebatan masalah agama, betul nggak? Iya. Ini debat agama. Fillah itu pasti berhubungan dengan keagamaan. Man yujadilu fillah, tapi mereka itu bigairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Jadi apa yang mereka perdebatkan itu pendapat-pendapat yang mereka lontarkan untuk saling bantah itu tanpa dasar ilmu. Maksud tanpa dasar ilmu itu menurut Quran, yang dimaksud dengan berdasar ilmu berarti harus ada rujukan yang jelas. Ya. Dari mana sumbernya? Ya, dari mana keterangan ini? Maka keterangan yang benar itu nanti harus dari Allah gitu. Jadi kalau berbicara tentang persoalan ajaran Allah atau agama, itu harus langsung dari Allah. Itu. Nah, ini ada perdebatan-perdebatan tanpa dasar ilmu. Walahudan, juga tanpa pedoman, tanpa petunjuk. Jadi ini lebih spesifik lagi maksudnya. Tanpa dasar ilmu dalam arti tanpa ada pedomannya. Lebih spesifik lagi nanti yang dimaksud tanpa pedoman adalah wala kitabin munir, tanpa kitab yang munir. Munir apa?
Munir itu dari kata nur kan Pak? Munir itu cahaya terang. Jadi tanpa kitab yang memberi cahaya terang. Kitab itu kan artinya tulisan kemudian tertulis dalam lembaran akhirnya sekarang menjadi buku. Jadi makna kitab itu asalnya tulisan sehingga tulisan itu menjadi sesuatu yang dianggap tetap diletakkan menjadi dalil-dalil tertulis. Nah, kitabin munir. Jadi sebagian manusia ada yang berdebat tentang Allah, tentang agama, tapi tanpa dasar ilmu, tanpa ada petunjuk, dan tanpa berdasarkan kepada kitab yang terang benderang. Nah ini. Kita lanjutkan. Itu maknanya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Dengan kalimat berikutnya ini kayak nggak nyambung urusannya. Allah memberikan nikmat yang sempurna, tapi nabutkan dia. Nah, berarti ini nyambung dengan urusan nikmat batiniah tadi. Lalu kan Allah sudah menyempurnakan nikmat lahir dan batin, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani manusia sudah tahu, sudah paham, itu disediakan oleh Allah, oleh Tuhan di alam ini kan. Tapi kebutuhan rohani di mana? Nah, mereka malah itu kan. Harusnya mereka pun paham ini harus juga dari Allah, kebutuhan rohani pun gitu. Tapi mereka banyak yang berdebat tanpa jelas dasar ilmunya dari mana. Nah gitu. Tentang urusan agama lah, tentang urusan rohaniah ini. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Langsung kan? Ke sini. Dan ketika dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Kan harusnya mereka mengikuti apa yang diturunkan Allah. Berarti mereka berdebat tidak mengikuti apa yang diturunkan. Debat we tapi dijadikan dalilnya lain Quran. Bukan yang diturunkan. Nah, mereka ketika mereka diajak atau disuruh untuk ikutilah apa yang diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana. Tetapi kami nattabi'u mengikuti ma wajadna apa yang kami dapati alaihi abaana para pendahulu kami abaana atau orang tua kami secara umum. Abaun itu orang tua atau para pendahulu kami, wajadna alaihi kami dapati mereka itu berada di atas itu. Jadi abaana alaihi para pendahulu kami berada di atas itu apa maksudnya? Ajaran bukan. Jadi mereka mengikuti ajaran ya. Tetapi kami mengikuti ajaran begitu kan? Yang telah kami dapati ya dari para pendahulu kami telah menganut ajaran itu, atau kami telah mengikuti apa yang telah dianut oleh para pendahulu kami kan gitu. Jadi berarti rujukan mereka adalah apa yang sudah dianut oleh para pendahulu. Itu tidak mementingkan apa yang diturunkan, tidak melihat itu. Ini diturunkan Allah atau tidak? Bagi mereka yang penting ini sudah dari pendahulu kami loh, ya gitu. Warisan nenek moyang. Nah, kalaupun dikatakan nenek moyang tuh Pak, puntennya. Kalau nenek moyang ini kayaknya terlalu jauh. Lalu setelah menyebut nenek moyang kan kita kesannya itu terlalu jauh jaraknya. Bisa ratusan tahun Pak, ribuan tahun. Tapi kalau abaana itu bukan harus nenek moyang Pak. Ini masih generasi berikutnya gitu maksudnya. Jadi generasi sebelumnya saja itu abaana masuknya. Begitu. Boleh nenek moyang tuh, cuma nenek moyang itu jaraknya kesannya terlalu jauh gitu. Bisa juga abaana juga nenek moyang. Jadi secara umum maka saya katakan para pendahulu saja udah. Jadi artinya generasi sebelum kita. Ini kan sudah dari generasi sebelum saya. Juga dari generasi sebelumnya lagi gitu, abaana itu. Dari generasi ke generasi, warisan dari generasi.
atau warisan antar generasi begitu. Nah, maka dikatakan selanjutnya Al-Qur'an memberikan penegasan terhadap pernyataan mereka apa? Awalau kana syaitanu itu ya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis syair. Apakah demikian? Walaupun. Jadi artinya apakah mereka mau ngomong begitu? Walaupun kan? Walaupun karena syaiton ada setan. Ya enggak? Walaupun ada setan yang yada'uhum, yang setan itu mendakwahkan mereka. Merekanya siapa nih? Bisa aba-ana. Jadi para pendahulu ini sebenarnya mereka itu menerima dakwah setan gitu. Menerima dakwah setan, yang setan itu mendakwahkan ila adabis syair. Dakwah setan itu arahnya untuk menjerumuskan kepada sanksi hukum neraka. Adabis syair. Jadi dakwah setan itu apa? Nah, kita harus pahami. Apa memang mereka berkata demikian? Saya kan mengikuti generasi terdahulu masalahnya gitu. Apakah mereka akan berkata demikian sekalipun dulunya ada setan yang telah mendakwahi para pendahulu mereka itu? Dakwah setan gimana? Inti daripada kerja setan itu apa? Menipu ya Pak? Iya, menipu, menyesatkan gitu. Jadi setan itu kan menyesatkan, menyampaikan janji-janji, ya enggak? Itu mengatasnamakan Allah. iya jelas begitu setan. Jadi mereka diajak untuk ikuti apa yang diturunkan Allah, tapi mereka ikuti para pendahulu, warisan ajaran para pendahulu, atau sebut saja ajaran itu sudah menjadi kitab para pendahulu. Yang padahal itu isinya sebenarnya adalah ada dakwah setan yang mereka tidak sadari. Di situ ada janji-janji Allah yang padahal Allah tidak mengajarkan. Ya seperti mengamalkan ini dan itu kan. Kalau kita ambil contoh misalkan untuk perluasan sedikit ini tentang setan ini. Surat An-Nahl ayat 63. Coba dilihat surat An-Nahl itu surat ke-16. Ini contoh dakwah setan itu sangat berpotensi ya mempengaruhi generasi antar generasi. Ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum al yauma walahum azabun alim. Jelas? Tallahi, demi Allah. Nah, ini Al-Qur'an menegaskan. Kenapa di dalam surat Luqman mengatakan awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis syair? Karena Al-Qur'an sudah menegaskan dengan bahasa sumpah, dengan kalimat sumpah. Siapa yang bersumpah? Bukan Allah. Al-Qur'an yang bersumpah, malaikat yang bersumpah di sini. Demi Allah, gitu. Hanya Allah sumpah demi Allah. Demi Allah itu kata malaikat sebagai pembawa risalah ini. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh telah diutus kepada umat-umat sebelum kamu. Ini secara umum siapapun pembaca Al-Qur'an berarti masuk kamu. Jadi sasaran pembicaraan di sini. Apa? Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Maka fajayyana lahumus syaiton a'malahum. Maka syaitan menghiasi kepada mereka apa? Amalan-amalan mereka. Jadi amalan-amalan generasi sebelum kita ini, termasuk generasi sebelum Nabi Muhammad, generasi nabi-nabi terdahulu, sama kan? Sudah kami utus para nabi, para rasul, ya. Sebelum kamu Muhammad, kalau ini sasarannya ke Muhammad. Maka setan telah menghiasi amalan-amalan umat-umat itu. Fahuwa waliyuhum al yauma. Nah, perhatikan di sini. Fahuwa, maka setan itu, dia itu menjadi waliyuhum.
Naon wali? Tidak tepat kalau tidak tekan pelindung Pak. Pembimbing barangkali. Kan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pembimbing. Jadi orang yang dekat, ya, wali itu kan sosok orang yang punya hubungan dekat. Dalam hubungan apa? Dalam hubungan bimbingan di sini. Jadi dikatakan fahuwa waliyuhum al yauma, maka setan itulah yang menjadi wali mereka. Ya, wali ini yang membimbing mereka al yauma pada hari ini. Jadi pada saat sekarang ini yang jadi walinya sebenarnya setan. Gitu. Ya enggak? Walahum azabun alim, dan kepada mereka itu akan mendapatkan sanksi hukum yang pedih. Azabun alim. Nah, jelas di sini. Jadi siapapun yang mengikuti setan maka bagi dia ada azab Allah, akan mendapat azab Allah. Harusnya kan mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini mereka malah mengikuti setan. Gara-gara apa? Ya gara-gara tidak mau lurus dengan apa yang diturunkan Allah, mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul itu. Jadi benar-benar ini Allah itu mau ngasih pelajaran dan harus fokus. Jangan belok-belok nih, ikuti pelajaran Allah. Jangan tengok kiri tengok kanan. Nanti yang mengaku-ngaku mengatasnamakan ini pelajaran dari Tuhan. Nah, itu yang nggak benar, itu yang Allah nggak mau. Gitu. Nah, jadi setan itu berarti faktor X yang selalu ada sepanjang sejarah gitu Pak, maksudnya. Penyesatan sepanjang sejarah ini akan selalu ada, dan itu sepeninggalan para nabi. Gitu. Jadi sepeninggalan para nabi, umat para nabi itu akan dipengaruhi oleh faktor setan ini, sehingga mereka itu tertipu gara-gara tidak mau belajar dengan benar. Gitu. Jadi lahirlah nanti kan tadi Jayana lahumul a'malahum. Setan itulah yang menghiasi amal apa? Perbuatan. Ya katakanlah kalau dalam bahasa Islamisme amalan-amalan kan itu. Jadi amalan-amalan itu menang setan diamalkan. Padahal inti Allah. Nah, itu yang dimaksud ya. Ini contoh perluasan. Gitu. Iya, sesuatu yang tampak baik, yang tampak bagus, padahal itu dari setan. Itu yang dimaksud ya. Itu ya jelas. Walau kana syaitanu yad'uhum ila adabis syair. Sekalipun ada setan yang mendakwahi mereka itu ke arah sanksi hukum neraka. Kita lanjutkan. Waman yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Dan siapapun yang yuslim, apa yuslim? Aslama yuslimu yuslim, berserah ya, berserah diri. Siapa yang berserah diri atau orang yang berserah dirinya wajhahu. Nah, ini objeknya sudah ada. Jadi berserah wajahnya. Wajah itu kan berarti mewakili kepribadian, mewakili dirinya, pandangannya, sikapnya, itu bisa kan wajah. Jadi siapa yang menyerahkan dirinya, menyerahkan pandangan dan sikapnya, ya, ilallah, kepada Allah, ya, wa huwa muhsin, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, berlaku ihsan. Ihsan artinya berbuat tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan. Jadi mengarahkan, menyerahkan segenap diri menurut mengikuti petunjuk Allah dan berbuat tepat sesuai dengan itu, maka faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh istamsaka, dia itu apa? Istamsaka, berpegang ya. Istamsaka ya, berpegang. Bil urwatil wusqa, al urwah artinya non urwah,
tali cenah di dieu mah. Ya, tali. Wusko itu ikatan. Ya, wasikobih, apa arti wasikobih? Mengikat, ya. Misakokum, ikatan gitu ya. Misa kan perikatan, janji. Artinya al urwatil wusko ya artinya sama dengan tali yang terikat. Ya, bahasanya bisa dipahami. Dia berpegang kepada tali, sejenis tali atau semacam tali. Nah, tali itu terikat. Jadi al urwatil wusko. Wa ilallahi akibatul umur. Dan kepada Allah lah akibatul umur. Apa arti akibatul umur? Akibat apa? Akibat itu apa? Di sini diartikan kesudahan. Ya, akibat. Ya. Jadi bahasa Indonesia. Iya, jadi artinya sesuatu yang akan terjadi kemudian akibat dari yang sebelumnya. Ya. Karena melakukan ini maka akibatnya akan, nah artinya akibat itu bisa di sini keputusan akhir, kesudahan. Jadi wa ilallah akibatul umur berarti kepada Allah lah segala urusan akan diputuskan nanti. Jadi keputusan akhir atas segala urusan. Akibatul umur berarti segala urusan akan diputuskan. Jadi kita ini akan menerima akibatul umur kita, urusan kita ini nanti pada akhirnya akan berakhir pada keputusan Allah terhadap diri kita. Itu penting. Wa ilallah akibatul umur. Nah, kembali kepada tadi, kalau kurang jelas ya, yang dimaksud dengan urwatil wusko, biar kita lebih konkret memahami, tali yang terikat. Jadi orang yang menghadap Allah, berserah dirinya kepada Allah dan dia berlaku ihsan. Ingat ihsan itu apa? Ya, sudah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Minimal kan sudah dijelaskan dalam surat Luqman. Minimal kita mengamalkan apa? Nah, minimal 3 perkara kita jalankan. Ya enggak? Jadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib, tegakkan sholat dan berinfak. Kan itu disebut muhsin di sini. Ya enggak? Nah, berarti kalau kita sudah pada track itu menjalankan 3 perkara itu sudah muhsin. Itu sama dengan sudah bil urwatil wusko. Sudah berpegang kepada tali yang terikat. Berarti ada tali yang tidak terikat, benar tuh? Gitu. Tali tidak terikat kemanapun. Tidak jelas ikatannya kemana ini ikatnya. Nah, jadi kalau kepada Allah, kepada kitab Al-Quran, kitabin munir, ini urwatil wusko. Jelas terikatnya kemana. Begitu kan? Yang dimaksud berpegang teguh kepada tali yang terikat. Wa ilallah akibatul umur. Dan Allah yang akan memberikan akhir keputusan, atau keputusan akhir ada di tangan Allah. Itu kita lanjutkan. Waman kafaro. Waman kafaro. Siapa kafaro? Ya berarti yang mengingkari. Siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya, golongan ini berarti yang mengingkari siapa? Yang tidak berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang diturunkan, berarti kan tadi ini kalimatnya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Nah, maka siapa yang mengingkari perintah ini, kan begitu, itu kafir, berarti mengingkari untuk diajak, diseru, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Siapa yang mengingkari, fala yahzunka kufruhu, maka la yahzunka. Khazan itu artinya sedih ya. La yahzunka, maka tidak perlu membuat kamu bersedih.
tidak perlu merisaukan kamu Muhammad. Gini sasarannya kalau kepada Muhammad berarti tidak perlu risau oleh mereka. Kufruhu. Jadi kalau ada yang mengingkari untuk diseru kepada apa yang Allah turunkan, maka kamu Muhammad tidak usah bersedih hati, tidak usah risau. Ilaina marji'uhum, kepada kamilah tempat kembalinya mereka akan kembali gitu. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu, dan akan kami beritakan kepada mereka segala yang telah mereka perbuat. Jadi artinya ya itu urusan Allah berarti. Kalau ada yang mengingkari, menolak, ya udah itu urusan Allah, artinya serahkanlah kepada kami. Tidak perlu merisaukan kamu. Semua akan berpulang menghadap kami dan akan kami beritakan terhadap segala yang telah mereka perbuat. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu alimun apa? Mengetahui. Cukup mengetahui seperti kudu make maha. Allah itu mengetahui bidzati sudur, terhadap dati sudur, terhadap yang mempunyai hati, yang memiliki sudur. Dati sudur itu manusia. Artinya sudur itu kan bisa berarti sadar, Pak. Sadar itu artinya dari kata sodaro. Sodaro itu kan artinya sumber asal. Ya enggak? Kata masdar itu kan dari situ. Masdar itu artinya sumber dari mana berbagai bentuk kata itu dibikin. Namanya masdar. Masdar itu sumber artinya. Jadi saudara itu sumber. Sehingga dati sudur itu ya bisa juga kesadaran manusia. Mungkin dari kata ini, kata sadar itu. Jadi dati sudur, dat itu artinya yang punya, Pak. Yang memiliki sudur berarti sumber apa? Pusat kesadaran. Jadi Allah mengetahui segala isi hati. Ya, itu artinya. Ya, jadi manusia sebagai makhluk yang punya kesadaran, itu Allah tahu. Apa isi kesadaran manusia? Nah, itu Allah mengetahui. Artinya kita tidak perlu memponis, artinya kan betul. Siapapun yang kumpul ya udah, bukan urusan kamu, itu nanti urusan Allah. Jadi biar Allah yang akan menunjukkan segalanya kepada orang itu terhadap apa yang telah mereka perbuat. Jadi keputusan akhir ya tetap ada di tangan Allah. Gitu. Kita lanjutkan. Waman kafaro sudah. Nah ini numatiuhum. Oh ini ada penegasan ya. Numatiuhum qalilan. Ini keputusan Allah ini berarti. Numatiuhum qalilan. Apa arti numatiuhum? Dari kata mataun. Mataun apa? Numatiuhum qalilan, kami akan berikan kepada mereka mataun qalilan, sementara, sebentar di dunia ini berarti. Jadi mereka mendapatkan nah kalau kesenangan itu ada pergeseran arti. Jadi nanti kita bayangannya mereka itu senang-senang, bukan. Sama aja dengan kita pun sama, artinya ini seluruh manusia itu numatiuhum semua juga mendapatkan mataun, ya, mataun qalil dari Allah. Mataun itu bukan harus kesenangan, artinya sudah saya sampaikan di sini, mataun ini artinya sarana, alat. Gitu. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya yang dimaksud mataun ini ada sedikit pergeseran. Arti sehingga diartikan kesenangan. Padahal mataun itu adalah sarana atau alat. Jadi fasilitas. Jadi numatiuhum artinya Allah memberikan fasilitas hidup di dunia ini. Jadi dunia ini adalah fasilitas hidup. Masih difasilitasi artinya. Kehidupan mereka, apapun yang mereka mau, apapun yang mereka lakukan itu selama masih di dunia semua masih difasilitasi, diberi sarana oleh Allah. Numatiuhum itu artinya. Tapi qalilan nanti dari sudut Quran itu qalilan, hanya sementara, hanya sebentar. Karena hidup ini akan
setelah dunia ini akan ada akhirat itu. Kenapa disebut qalilan ya? Memang sementara ini. Karena ini akan ada akhirat. Kenapa? Karena di sini dikatakan sumanadtoruhum ila adzabin ghalid. Kemudian nadtoruhum akan kami, nadtoru itu dari kata apa? Taro ya, taro. Polanya itu ifta'ala. Saya coba ulang. Dari kata apa ini? Doro ya. Doro ya duru. Apa arti doro ya duru? Di situ diartikan apa? Paksa. Boleh, memaksa. Sumanadtoru apa? Sumanadtorruhum. Kemudian kami paksa mereka. Itu ya. Kami akan paksa mereka ila adzabin ghalid, untuk memasuki azabin ghalid. Sanksi hukum yang keras. Ghalid keras. Keras itu apa? Hukuman yang keras. Jadi ari keras itu lawan lembek betulnya. Ai lembek, hukum anu lembek nu kumaha? Nah, bisa ditawar, bisa disogok kan lemah eta mah hukuman yang nah ini mah keras gitu ya. Ya barangkali begitu. Jadi hukum Allah itu keras. Benar-benar tidak bisa, tidak ada hukum di mata Allah itu lemah gitu. Ya supaya paham sih maksud keras nih. Jadi mereka akan dipaksa diseret ke situ ke sanksi hukum itu. Bagi siapa? Waman kafaro ya tadi. Bagi yang mengingkari ya, mengingkari apa yang Allah turunkan. Mereka malah ikut. Nah tadi malah mengikuti para pendahulu. Hati-hati ini ada peringatan keras dari Allah ini. Jadi semakin jelas bagi kita ya betapa pentingnya itu Allah itu memberikan pelajaran. Betapa pentingnya pelajaran Allah itu untuk kita terima, untuk kita pelajari. Jadi Allah benar-benar berarti mau menciptakan kita untuk mendidik, ya enggak, untuk mengajari makhluknya yang bernama manusia supaya berlaku ihsan, supaya layak pantas menerima kesinambungan nikmat ini gitu. Begitu. Jadi kalau tidak mau nyawayah mau disambung ya nikmat. Nah itu yang disebut dengan azabun ghalid gitu. Jadi jangan dibayangkan sanksi hukum itu diartikan azab itu jangan diartikan siksa. Kan akhirnya diartikan siksa. Nah, jadi seolah-olah Allah itu nyiksa. Kabayang nyiksa cebet gitu. Kan ada cerita-cerita ya malaikat itu nyiksa pakai gendir ya cebet ngistrika gitu kan. Enggak seperti itu gitu. Bukan itu bentuk azabnya. Jadi azab itu bukan siksa, beda. Jadi azab itu apa tadi? Sanksi, Pak. Sanksi hukum. Azab itu bahasa hukum karena ini lawan dari magfirah, ampunan. Jadi sanksi hukum itu artinya keputusan hukum. Gitu. Dia dihukum gitu artinya. Maka Allah itu sebagai pemberi azab, pemberi keputusan hukuman. Nah, jadi jangan diartikan Allah menyiksa, tetapi Allah menghukum. Beda. Misalkan begini, keputusan hakim. Hakim menghukum. Kan itu tepat ya. Hakim memberikan hukuman. Beda enggak kalau artinya hakim menyiksa. Tuh kan beda. Kabayangnya hakim jebet itu hakim nyiksa. Tak eta nyiksa ngaranna. Hakim hanya menghukum. Kamu mendapatkan hukuman di penjara sekian tahun itu. Jadi bukan nyiksa. Nah ini bedakan. Jadi image nanti berbeda gitu maksud saya. Jadi yang tidak mengikuti pelajaran yang diturunkan Allah, maka Allah akan menghukum. Tidak diberi nikmat lagi, itu hukumannya seperti itu. Enggak layak dapat nikmat ini begitu. Nah, kira-kira begitu.
kita lanjutkan dulu. Ya, itu. Orang yang mengingkari ya apa yang telah diturunkan Allah ini, maka numati'uhum qalila summa nadtaruhum ila azabin ghalid.